Di mana ini? Mengapa ini terlihat persis seperti adegan dari buku yang baru saja kubaca? Lama tak jumpa, kakakku. Apakah aku bertransmigrasi ke dalam buku dan menjadi tokoh utama wanita? Shen Yinan, mengapa nasibku begitu buruk? Aku harus bertransmigrasi tepat ke adegan penculikan ini. Jika ini terus berlanjut, bukankah aku akan segera mati? Ruoyu, Ini pasti tunangan. Tokoh utama wanita Sang Yifeng dari buku itu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang adalah dia. Aku sudah membawa uangnya. Lepaskan dia. Aku pasti akan melepaskannya setelah aku mendapatkan uangnya. Kalau begitu lepaskan ikatannya dulu. Aku harus membuatnya percaya. Aku adalah tunangannya. Untungnya aku membaca buku itu. Aku harus berakting meyakinkan. Shen Ruoyu, tidak ada satupun saudaramu yang datang. Aku percaya pada saudara-saudaraku. Uang di satu tangan. Orangnya di tangan yang lain. Mau pergi? Itu tidak akan semudah itu. Ye Feng. Kertas putih. Ye Feng. Ye Feng, lepaskan aku. Kau pergi duluan. Aku harus membawamu bersamaku. Karena kalian berdua sangat mencintai satu sama lain, maka pergilah ke dunia bawah dan jadilah pasangan hantu. Mengapa kau baru datang sekarang? kau tidak memberikan sinyal rahasia. Aku lupa. Kembali, Ruoyu. Tolong biarkan aku pergi. Aku sebenarnya tidak ingin menculikmu. Katakan padaku, apakah seseorang menginstruksikanmu, yaitu Liu Jingjing? Liu Jingjing. Bukankah dia cahaya bulan putih tokoh utama pria dalam buku itu? Sepertinya orang ini punya cukup banyak trik di balik lengan. Pertama kirim mereka ke kantor polisi. Mengenai Liu Jingjing ini, Ruoyu, aku akan membalaskan dendammu. Sepertinya kau tahu segalanya sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak menduganya. Aku juga tidak menduganya bahwa kau benar-benar akan jatuh cinta pada wanita lain. Shen Ruoyu itu, apa bagusnya dia? Kau tidak pantas menyebut Ruoyu. Yifeng, aku tidak akan menyebutnya. Aku hanya akan membicarakan kita berdua baik. Menjauhlah dariku. Perilakumu hanya membuatku merasa jijik. Yifeng, apakah kau benar-benar tidak peduli dengan perasaan lama di antara kita? Itu semua sudah berlalu. Aku tidak ingin membahasnya. Semua yang kau lakukan pada Ruoyu hanya membuatku 2 kali lebih jijik padamu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Jika seseorang hari ini memperlakukanku seperti ini, apakah kau akan merasakan sakit hati yang sama untukku seperti yang kau rasakan untuk Shen Ruoyu? Semua penderitaan yang dialami Ruoyu, aku akan mengembalikannya padamu 2 kali lipat. Aku tidak menyangka kau benar-benar memperlakukanku seperti ini, dan kau bajingan. Jaga bicaramu. Aku hanya menggunakan caramu sendiri untuk membalasmu setimpal. Apa yang Ruoyu alami, kau harus mengalami semuanya. Apa kau pikir aku takut? Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Sekarang, aku akan memberitahumu. Kalimat yang dia katakan saat itu adalah, kau tidak ingin membunuhku. Karena jika kau ingin membunuhku, kau tidak akan bersusah payah untuk mengikatku di sini. Aku tentu saja tidak akan membunuhmu. Tapi aku punya banyak cara untuk menyiksamu, untuk membalas semua yang kau lakukan padaku saat itu. Beraninya kau? Apa yang tidak akan berani dia lakukan? Hal-hal 100 kali lebih serius dari ini. Bukankah kau sudah mengalaminya? Nona cahaya bulan putih yang kembali.
Siapa yang kau cari? Aku di sini untuk pria pemilik villa ini, ayah dari anakku. Siapa? Suamimu adalah ayah dari anak di perutku. Tapi sebenarnya aku datang ke sini hari ini. Aku datang mencarimu. Kau belum pernah mengalami hal semacam ini untuk pertama kalinya kan? Apa hakmu memukulku? Semua yang kulakukan adalah karena aku mencintai Yifeng. Tidak ada yang bisa menghentikan aku menikah dengannya. Aku benar-benar mencintaimu. Itulah mengapa aku melakukan hal-hal bodoh ini. Kau juga dulu sangat mencintaiku bukan? Pikirkan masa laluku. Baiklah, kau seharusnya berpikir dengan hati-hati terlebih dahulu tentang masa lalumu sendiri. Masa laluku adalah bahwa aku telah mencintai Sang Yifeng dari awal hingga akhir. Kakak sulungku sudah menyewa seseorang untuk menyelidiki. Kukira setelah kau di luar negeri dan menderita semua itu, kau akan sedikit menahan diri. Apa maksudmu? Apa yang kuderita? Yifeng, jangan percaya mereka. Ini palsu. Jangan percaya mereka Yifeng. Liu Jingjing. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, alasan apa lagi yang kau miliki? Orang yang bekerja sebagai pemandu lagu di KTV. Bukankah itu kau? Orang yang hamil di luar negeri. Bukankah itu kau? Dari cek yang diberikan kakakku padamu, kau menarik 5 juta. Kau mengambil uang ini dan menyewa Shen Hinan untuk membunuhku. Bukankah itu kau, Liu Jingjing? Kau benar-benar mencoba membunuhku. Apakah kau pikir jika kau membunuhku, kau bisa dengan lancar menikah ke dalam keluarga Sang dan membersihkan kekacauan yang kau buat di luar negeri? Jika bukan karenamu, Yifeng tidak mungkin berhenti mencintaiku. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Jika membunuhmu memungkinkan aku bersama Yifeng, menikah dan punya anak. Mengapa aku tidak melakukannya? Kau ingin punya anak. Kebetulan aku punya laporan medis di sini. Mengenai infertilitas, lihatlah untukku. Apakah ini milikmu? Bolehkah aku bertanya orang sepertimu? Hak apa yang kau miliki untuk menikahi Sang Yifeng? Kau tidak punya hak untuk memukulku. Menurutmu bagaimana suamimu akan memperlakukanmu? Wanita sepertimu yang datang menuntut status. Aku melihat tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Kau sebenarnya apa? Sebenarnya aku ini apa? Kalau begitu biar ku beritahu. Aku adalah pemilik villa ini. Pernahkah kau mendengar? Ibu dihargai karena anaknya. Siapa yang tahu benih siapa yang kau kandung? Berhenti meronta. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya di tempat ini. Ini buktinya. Anak di perutku adalah anak suamimu. Jadi aku menyarankanmu untuk mundur secara sukarela. Mungkin jika suamiku senang, dia bahkan mungkin memberimu sejumlah besar uang. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu hari ini. Dan kau bisa datang mengambil biaya kompensasi ini. Di bawah pengawasan semua orang. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa melakukan apa saja padaku. Nyonya Anda mungkin tidak akan pernah bisa memiliki anak seumur hidup Anda. Setiap orang punya masa lalu yang tidak sanggup mereka kenang. Tidak ada yang mau melalui hal-hal ini. Kita berdua adalah wanita. Kurasa kau harus mengerti. Kita berdua wanita. Namun kau ingin membunuhku. Demi seorang pria. Ruoyu, apa yang ingin kau lakukan? Yifeng, Bawa dia kembali ke keluarga Sang dulu. Aku ingin bertanya. Mengapa hal-hal menjadi seperti ini? Aku sudah membicarakannya dengan kakak sulung dan Ibu. Kita tamat. Barusan. Dia melihatnya. Kakak memukulku sakit sekali. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Aku sama sekali tidak tahu tentang itu. Bocah, cepat datang ke sini. Kakek, bukankah kakek bilang kakek sedang tidak enak badan? Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Yifeng, apakah kamu masih ingat aku memberitahumu tentang pertunangan masa kecilmu dengan keluarga Shen? Ini tunanganmu. Kalian berdua harus berkenalan. Kakek, mengapa aku tidak tahu tentang ini? Tuan Tua Sang, apakah ada kesalahan mengenai masalah ini? Itu tidak mungkin salah. Dulu, saya bermain catur dengan Shen tua. Dia kalah, dan dia kehilangan cucunya untuk keluarga kita. Apa kamu masih tidak mau mengakuinya? Itu juga dihitung. Kakek, aku merasa Nona Ruoyu mengenai pernikahan ini sedikit tidak rela. Ruoyu, apakah kau menyetujui pernikahan ini? kami tidak setuju.
Shen Mo Shen King Shin Fang. Mereka adalah 3 saudara laki-laki yang sengaja buta. Dari protagonis wanita dalam novel. Masih berbohong bahkan sekarang. Kakak aku bisa menyerahkan apapun padamu. Tapi bahkan jasa membantu kakak sulung memulai bisnisnya. Kau ingin rebut. Kau sudah keterlaluan. Nanan, jadilah anak bayi, jangan menangis lagi. Kakak sulung hanya mempercayaimu. Kakak sulung akan membawamu makan sesuatu yang lezat. Biarkan saja dia merenung di sini. Kakak kedua. Aku memberitahumu Shen Royu. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Anggap saja dia sudah mati. Saya ingat ketika cerita ini pertama kali dimulai. Ketiga saudara itu masih tertipu oleh Shen Yinan. Dan terus membuat masalah bagi sang pahlawan wanita kan? Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kakak dia memukulku. Ayah dan ibu juga tidak peduli. Ruoyu memukulmu. Bukankah itu masalahmu sendiri? Kakak sulung, apa yang kau katakan? Saya tahu kamu ingin membela adik perempuan kesayanganmu. Tetapi Tuan Tua Sang ada di sini hari ini. Saya ingin lihat siapa yang berani. Ruoyu, kau masih hidup. Ruoyu. Kakak ketiga mengira kau sudah tiada. Jangan lepaskan. Ada apa? Saudara-saudara aku ini kakak kalian. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Demi seorang gadis liar. Diam. Menghabiskan begitu banyak uang untuk menyekolahkanmu. Kemana perginya semua pelajaran itu? Kakak sulung kakak memukulku duluan. Dia yang memulainya. Ruoyu sangat bijaksana. Bagaimana mungkin dia memprovokasimu tanpa alasan? Itu pasti salahmu. Aku membencimu. Apakah kalian bertiga salah minum obat? Biasanya, bukankah kalian yang paling menyayangi kakak ini? Mulai sekarang kami hanya akan menyayangi Ruoyu, adik kandung kami. Apa katamu? SHN Ruoyu lah yang memberiku uang saat itu. Bagaimana mungkin Nona Shan mencuci piring dan menyajikan makanan di tempatku? Bekerja 3 pekerjaan sekaligus di luar. Aku bertanya, apakah dia lelah? Dia bilang demi saudara-saudaranya. Dia rela menanggung kesulitan atau kelelahan apapun. Saat tuan muda kedua sakit parah waktu itu, Nona sulunglah yang merawatmu. Bukan Nona kedua. Apa katamu? Peran pertama tuan muda ketiga. Diminta oleh Nona sulung selama 3 hari 3 malam. Itu dia. Sepertinya kita salah paham pada Ruoyu. Ini semua salah kakak sulung. Tunggu kakak sulung, meminta maaf padamu lalu kau. Bangunlah Ruoyu. Kakak ketiga salah. Kakak ketiga pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik mulai sekarang. Tolong bangun Ruoyu ya. Bagus sekali. Langit akhirnya bersedia memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Kali ini, kami pasti akan menyayangimu dengan baik. Ruoyu, kami pasti akan membuatmu menjadi adik perempuan paling bahagia di dunia. 3 pria dewasa menangis begitu menyedihkan. Sungguh tidak senonoh. Tuan Besar Sang, tolong jangan marah juga. Bukan berarti aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Hanya saja, adik perempuanku baru saja kembali dan butuh waktu untuk bersama keluarganya. Kita bisa bertunangan dulu. Mengenai pernikahan, mari kita tunggu sebentar lagi. Dasar bocah cepat setuju. Jika kamu menghilangkan cucu menantuku, aku akan mematahkan kakimu. Tentu saja aku setuju. Aku hanya tidak tahu apa yang Nona Ruoyu pikirkan tentang hal itu. Belum memutuskan. Apa yang perlu dipikirkan? Kalau begitu sudah beres. Ruoyu, biarku beritahu. Sang Yifeng adalah ketua grup Sang. Ya, dan dia teman baik kakak. Dia pasti akan menjagamu dengan baik di masa depan. Jika kalian semua berpikir dia begitu hebat, mengapa kalian tidak menikahinya sendiri? Tapi bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Bagaimanapun ini hanya pertunangan. Jika kau tidak menyukainya nanti, kakak akan membantumu membatalkannya. Benarkah? Kapan kakak pernah membohongimu? Baiklah. Perlakukan adikku dengan baik mulai sekarang. Ya. Cucu menantu kakek punya hadiah untukmu. Ini ditinggalkan oleh neneknya untuk istri barunya. Pakai ini. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya sekarang. Gelang itu mengenali tuannya. Mengenali tuan apa? Gelang ini adalah pusaka leluhur. Dikatakan sangat spiritual. Itu mengenali tuannya. Setelah ia mengenali tuan ini, itu tidak bisa dilepas dengan mudah. Itu hanya bisa dilepas setelah orang ini meninggal. Penulis novel macam apa ini? Mereka terlalu pandai mengarang. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Gadis liar ini benar-benar bisa menikahi Tuan Muda Sang. Beraninya dia bersaing denganku. Karena saya berulang kali terjebak dalam buku ini. Dan tidak bisa keluar. Kalau begitu lihat bagaimana saya menghadapi kalian semua satu persatu. Nanan, kenapa kau jatuh? Kau baik-baik saja.
Ibu sakit sekali. Dia benar-benar habis-habisan kan? Kalian bertiga, cepat bawa kakak kalian ke rumah sakit. Saudara-saudaraku tidak peduli padaku. Lebih baik aku mati saja. Adik kecil, kebetulan saya pernah belajar pengobatan tulang. Jika mereka tidak mau membantumu, biar saya lihat. Kau jalang. Munafik, apa kau mencoba membunuhku? Keluarga Shen membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bukan untuk kau menindas Royu. Jika ada lain kali keluar dari keluarga Shen. Kakak. Kenapa kau ada di sini? Mungkinkah kau datang ke sini untuk audisi? Ada apa tidak boleh? Kru produksi sebesar ini, bagaimana mungkin udik sepertimu diizinkan untuk audisi? Kau harus melihat apakah kau pantas atau tidak. Di antara kita berdua, belum pasti siapa yang merupakan orang udik. Saya adalah putri kandung tertua dari keluarga Shen. Dan kamu? Apakah kamu punya orang tua? Itu semua adalah ulahmu yang menyebabkan aku diusir dari keluarga Shen. Kau jalang lahir dari seorang ibu tetapi tidak dibesarkan oleh siapapun. Apa yang kau katakan? Lepaskan aku. Minta maaflah pada Royu. Kenapa aku harus meminta maaf? Kurang ajar. Aku beritahu kau Shen Yinan. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, kakak ketiga tidak akan bersikap sopan. Apakah kalian berdua di sini untuk audisi? Mari, biar ku jelaskan sesuatu padamu. Untuk adegan ini, rekam reuni pemeran utama. Ada masalah dengan pemeran utama pria. Jadi dia tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Tidak ada pemeran utama pria apa yang harus kurekam. Aku akan maju untuk berakting sebagai lawan main tunanganku. Sudah 8 tahun. Shen Royu, apakah kamu berencana memperlakukan tunanganmu seperti ini? Kamu harus membereskan kekacauanmu sendiri dulu. Untukku, Kak Ruoyu. Ini adalah cintaku yang tak terbalas untuk Kak Yifeng. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Bukan 8 tahun yang lalu. Dan tentu saja tidak sekarang. Potong. Itu luar biasa Ketua Sang. Akting Anda benar-benar setingkat kaisar film. Kemampuan aktingku sama luar, biasanya dengan kemampuan berciuman. Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memerankan pemeran utama pria dalam drama kami? Kalau begitu aku ingin lihat. Apakah tunanganku bersedia? Tidak mau. Saya ingin berakting dengan aktor pria yang pantas. Sutradara, saya dengar bahwa pemeran utama pria acara kita. Apakah ini film Kaisar Chu Kei? Kalau begitu aku ingin lihat. Siapa yang punya kemampuan akting lebih baik? Kaisar film ini atau aku? Konglomerat bisnis terkenal. Ketua Sang, kapan Anda mulai tertarik pada industri film dan televisi? Jangan marah. Senior Chuki dan aku punya sejarah. Senior, lihat. Pemeran pendukung kedua sebenarnya brilian. Senior, kenapa kau tidak mencoba menantang peran dengan gaya yang berbeda? Selain itu, ingin berakting dan belajar darimu, senior. Direktur, bagaimana menurut Anda? Saya pikir saran Yinan sangat bagus. Seperti kata pepatah, tidak ada peran kecil, hanya aktor kecil. Ketua Sang kita berpasangan dengan Royu. Chuuki berpasangan dengan Yinan. Pasangan yang sempurna tanpa celah. Jangan berpikir bahwa memiliki modal membuatmu maha kuasa. Mengandalkan kekayaanmu untuk terlibat dalam tindakan memalukan seperti itu. Aku hanya takut beberapa orang sama sekali tidak punya modal. Dan tidak bisa memahami situasi saat ini. Hati-hati jangan sampai dijadikan pion. Bukankah ini Guru Chuuki memerankan pemeran utama pria lagi kali ini? Berhentilah mengangkat topik sensitif. Meskipun Guru Chu kita adalah pemeran pendukung pria kedua. Peran ini jauh lebih karismatik daripada pemeran utama pria. Benarkan Guru Chu? Bagaimana mungkin pendatang baru yang tidak profesional itu, yang tidak jelas asalnya bisa dibandingkan dengan kami aktor profesional? Baiklah, saya rasa saya mengerti sekarang. Kita sedang ditantang di wilayah kita. Kita harus membuat mereka mengerti siapa yang sebenarnya berkuasa di kru ini. Ganyang kapitalisme. Shen Ruoyu, tunggu saja dan lihat. Kak, mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Karena telah datang menghadiri perjamuan ulang tahunku. Tetua Sang telah tiba. Kakek. Kakek Sang. Ruoyu, pakaian yang kamu kenakan hari ini sungguh indah. Kamu benar-benar cucu menantu yang aku pilih sendiri. Ya, tunanganku terlihat bagus dalam pakaian apapun yang dia kenakan. Hentikan. Nah, begitu baru benar. Begitulah seharusnya pasangan suami istri. Perjamuan akan segera dimulai. Tapi kamu anak muda, cepatlah nikahi Royu dan bawa dia pulang. Kakak, apakah semuanya berjalan lancar?
Shen Yinan, bukankah aku sedang memperingatkanmu untuk tidak muncul di sini? Kakak, jangan terlalu galak. Shen Yinan, jangan terlalu lancang di tempat ini. Beraninya aku. Aku hanya ingin datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak Yifeng. Mengapa Pak Tua Sang berpura-pura menjadi orang baik? Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bersama kakak Yifeng sejak lama. Aku akan mulai denganmu hari ini. Tunggu sebentar. Warna anggurnya salah. Bagian ini ada di novel. Anggur itu beracun. Kakak Sang, aku dengar Yifeng pernah menyebutkan bahwa kau tidak terlalu suka anggur asing ini. Jadi hari ini, sudah kupesankan berbagai minuman keras. Aku ingin mengundangmu untuk mencicipinya. Shen Ruoyu, tunggu saja aku. Acara utamanya masih akan datang. Nona Liu telah tiba. Yifeng, selamat ulang tahun. Jingjing. Kapan kamu kembali ke negara ini? Ya, aku tahu ini hari ulang tahunmu. Jadi aku langsung bergegas ke sini setelah turun dari pesawat. Jika bukan karena seseorang. Nona Liu dari keluarga Liu ini, yang sebelumnya menculik pemeran utama wanita, masih muncul tepat waktu. Ruoyo. Jangan terlalu memikirkan ini. Aku tidak mengirim undangan itu. Aku tidak tahu dia akan datang. Apakah ini Shen Yinan lagi? Adik perempuan di novel ini. Bagaimana dia bisa begitu menjijikan? Kakak Sang lama tidak bertemu. Bukankah ini Jingjing? Gadis-gadis benar-benar berubah seiring bertambahnya usia. Ayo biar aku perkenalkan kamu. Ini tunangan Yifeng. Shen Ruoyu. Halo, nama saya Shen Ruoyu. Senang bertemu denganmu. Halo, saya Liu Jingjing. Dan saya adalah kekasih masa kecil Yifeng. Astaga, benar-benar kau. Untungnya aku sudah membaca naskahnya. Jadi itu kau. Aku dengar Yifeng menyebutmu sejak lama. Sayang sekali meskipun begitu. Sayang sekali tentang apa? Sayang sekali dia tidak punya perasaan padamu. Apa maksudmu dengan itu? Tepat seperti yang kamu pikirkan maksudnya. Aku harap Nona Liu akan menjaga ucapannya. Jangan sampai tunanganku dan tamu-tamu lain salah paham. Yifeng, apa yang kau katakan? Selama kau bahagia, aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Bagus kalau begitu bagus. Beraninya kau mencoba merebut priaku. Akan kubiarkan kau lihat nanti, seberapa baik aku mengenal keluarga Sang. Kakak, tolong lihat. Ini yang kubawa khusus untukmu, tiramisu. Silakan coba. Jingjing, setelah bertahun-tahun, kamu masih ingat apa yang kakek suka makan? Itu sangat perhatian darimu. Tentu saja. Kau selalu memperlakukanku seperti cucu kandungmu sendiri. Wajib berbakti kepada kakek. Bagus-bagus. Apa bagusnya itu? Tuan tua Sang menderita diabetes. Liu Jingjing ini hanya untuk memprovokasiku. Sengaja memberikan makanan tinggi gula kepada tuan tua. Dia benar-benar orang yang mengerikan. Kakek Sang, gula darahmu tinggi. Akan lebih baik jika kakek mengurangi makan makanan manis ini. Ya, aku benar-benar melupakannya. Terima kasih anak-anak. Tetua Sang, beberapa rekan seperjuangan lamamu sudah tiba. Baik, kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian. Shen Ruoyu, kakek Sang akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang beliau suka makan. Dan kau malah merusak suasana. Jangan lupa kau hanyalah tunangan. Kau belum menikah ke dalam keluarga ini. Cukup, itu sudah cukup. Yifeng, tolong jangan marah. Shen Ruoyu ini benar-benar tidak punya akal sehat. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Maksudku, kamu sudah melakukan cukup banyak. Tidakkah kamu merasa bahwa datang ke perjamuan ulang tahunku, namun menunjukkan sanjungan berlebihan kepada orang tuaku, dan menabur perselisihan antara kakek dan Ruoyu, sangat tidak pantas. Keluarga Liumu, apakah begini cara mereka biasa mendidikmu? Yifeng, aku minta maaf. Aku salah bicara. Ngomong-ngomong Yifeng, aku juga membawakanmu coklat kesukaanmu. Kau harus mencobanya. Sulit bagiku untuk memesan ini 2 bulan sebelumnya. Ini juga baik-baik saja. Sang Yifeng, jika kau berani makan 1 gigitan pun, kau tamat. Apakah Ruoyu cemburu sekarang? Menarik. Apakah kamu sudah selesai dengan penampilanmu? Berakting. Berakting apa? Ini adalah hadiah Nona Liu untukmu. Pastikan untuk menerimanya. Ini, Bukankah ini sudah jelas? Nona Liu ini tertarik padamu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. terima kasih Nona Liu. Sang Yifeng, aku tidak menyangka bahwa kau memiliki sisi humoris seperti itu. Cukup jangan keterlaluan.
Semua orang yang hadir di sini, siapa yang bisa lebih berlebihan darimu? Kamu jelas tahu aku punya tunangan. Namun kamu masih menunjukkan sanjungan berlebihan kepadaku dan orang tuaku. Apakah ini pengendalian diri yang kamu pelajari saat belajar di luar negeri? Ya, ketika aku menyukai seseorang, aku benar-benar tidak punya batasan. Aku sudah menyukaimu selama lebih dari 10 tahun, kenapa kau? Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku punya seseorang yang kucintai. Tapi jelas kita adalah orang-orang yang tumbuh bersama sejak kecil. Shen Ruoyu ini, hak apa yang dia miliki? Aku akhirnya mengerti sekarang. Dia pasti menggunakan cara-cara curang. Kan? Apa yang kamu katakan? Jika kamu bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Yi Feng, sebelum kau resmi menikahi Shen Ruoyu, aku tidak akan menyerah. Ingat, istrimu adalah aku. Dan hanya bisa aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau siapa? Kami dari Bea Cukai. Seseorang melaporkan bahwa lokasi Anda ini secara ilegal menggunakan makanan laut selundupan. Kami harus melakukan pemeriksaan rutin di sini sekarang. Shen Ruoyu, kau sudah tamat kali ini. Yi Feng, cepat cari seseorang untuk memeriksa rekaman pengawasan. Aku khawatir seseorang dijebak lagi. Baiklah, lalu Anda. Tidak apa aku bisa mengatasinya? Tunggu sebentar, Anda adalah penanggung jawab hotel, benar. Kami meminta Anda untuk tetap tinggal dan bekerja sama dalam penyelidikan. Di dapur hotel, kami menyita sejumlah besar salamander raksasa liar. Kami sekarang memberitahukan kepada Anda bahwa hotel ini dicurigai berburu hewan dilindungi secara ilegal. Kapten Anda bisa membawa mereka kembali untuk diperiksa sekarang. Kami adalah perusahaan catering yang sah. Tidak mungkin bagi kami menggunakan hal semacam ini. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah ini jatuh dari langit? Bagus sekali. Tentu saja begitulah cara dunia bekerja. Semakin banyak uang yang kau keluarkan, semakin banyak keuntungan yang kau dapatkan. Lakukan sesuatu untukku. Jika kau menanganinya dengan baik, semua uang di kartu ini adalah milikmu. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat wanita itu menanggung akibatnya. Berapa tahun Anda ingin dia dihukum? Kau bilang ini milik kami. Tapi, apakah kau punya bukti? Sekarang baik kesaksian manusia maupun bukti fisik sudah ada. Apakah Anda menyiratkan saya memfitnah Anda? Semuanya harus didasarkan pada bukti. Aku meminta untuk memeriksa rekaman pengawasan. Memeriksa rekaman pengawasan seharusnya tidak perlukan. Buktinya meyakinkan. Cepat bawa mereka pergi. Tunggu sebentar, Kapten Lee. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Paman Sang, kami tidak punya pilihan. Ketika kami menerima laporan, kami harus melakukan pemeriksaan rutin. Anda lihat. Anda tahu bahwa keluarga Sang kami selalu menjalankan bisnis yang sah. Karena anak itu bilang ada kesalahpahaman. Bukankah seharusnya kita memeriksa rekaman pengawasan? Kalau begitu mari kita lihat. Baiklah, kalau begitu periksa saja. Tapi di mana rekaman pengawasan di sini? Keamanan pangan adalah sesuatu yang selalu sangat kami perhatikan di keluarga Sang. Untuk menetapkan tanggung jawab keamanan kepada individu, kami memasang cukup banyak kamera di sini. Kau. Shen Yinan, saya tahu Anda ada di sini. Cepat keluar. Keluar dan katakan sesuatu. Shen Yinan, kau pikir kau mau lari kemana? Shen Ruoyu, lepaskan aku. Shen Yinan, kemana lagi Anda bisa lari? Anda membuat saya melakukan semua ini. Berhenti memfitnahku. Perjamuan pertunangan kita harus dilanjutkan. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan tipu muslihatmu di sini. Aku akan menyerahkan orang ini kepada kalian berdua. Bawa dia pergi cepat. Jika bukan, karena Anda hari ini, kita tidak akan menanggung aib sebesar ini. Bukan aku. Dasar wanita sialan. Jika keluarga Sang membuat masalah bagi kita akan. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kami akan melepaskanmu hari ini, ayo pergi. Aku adalah adik perempuan Shen Ruoyu. Aku tahu dia merebut Sang Yi Feng. Dan aku ingin membujuknya untuk memperbaiki perilakunya. Tapi dia malah menyewa seseorang untuk menghinaku. Jika kau tidak datang hari ini, Shen Ruoyu ini benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir. Aku akan membuat Yi Feng menyadari sifat aslinya. Jangan menangis. Shen Ruoyu, aku akan menghancurkanmu. Seseorang akan selalu bisa mempermainkanmu. Aku tidak pernah menyangka pria lurus sepertimu akan memiliki selera yang begitu bagus. Saya sudah selesai mendekorasi rumah pernikahan kita. Semua renovasi sudah selesai. Saya akan memberikan kejutan kepada Anda nanti. Kau membeli rumah pernikahan. Saya tidak memberitahu Anda karena saya takut Anda akan kesal. Yang paling penting adalah saya menaruh sertifikat rumah itu atas nama Anda. Kau terlalu baik. Lihat cepat, hadiah apa yang disiapkan saudara-saudaramu untukmu. Ini terlalu berlebihan, bukan? Sama sekali tidak berlebihan. Anggap saja ini mahar Anda dari saudara-saudara Anda. Benar, kami tidak mungkin membiarkanmu menikah dengan keluarga Sang dengan tangan kosong. Meskipun anak laki-laki dari keluarga Sang itu mungkin tidak peduli. Tapi, kami harus memastikan bahwa kamu menikah dengan Megan dan terhormat. Syukurlah, aku senang kalian bukan saudara-saudara dari naskah aslinya. Naskah asli. Tidak ada. Maksudku adalah,
Kalian adalah saudara terbaik di seluruh dunia. Anda terlihat sangat cantik hari ini. Hei, meskipun hari ini adalah pertunanganmu, bisakah kamu tidak memamerkan kemesraanmu di depan saudara-saudaramu? Di masa depan adik perempuan kami yang berharga akan tinggal di rumahmu. Kami 3 bersaudara tidak terlalu senang tentang itu. Sudah cukup kakak kedua. Ruoyu pada akhirnya harus menikah. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Aku lebih suka dia tetap menjadi perawan tua selamanya. Bukannya kami tidak mampu menafkahinya. Kakak aku sama sekali tidak mau menjadi perawan tua. Aku ingin menikah dengan Sang Yifeng dan menjadi istrinya. Shen Ruoyu, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus tersenyum. Selamat datang semuanya untuk menghadiri perjamuan pertunangan cucu dan cucu menantuku. The film was translated Di sini mari kita and bersama-sama narrated mengucapkan by selamat M kepada Media. mereka. Semoga harmonis selama 100 tahun dan pengabdian abadi. Sang Yifan, hari ini aku menitipkan adikku padamu. Bahkan jika dia melakukan kesalahan besar, jangan berani-berani menyentuhnya. Kamu bawa dia kembali ke keluarga Shen. Dan kami 3 bersaudara dari keluarga Shen akan menanggung akibatnya untuknya. Kakak tertua mohon yakinlah, saya pasti akan sangat menyayanginya, dan tidak akan membiarkannya menderita kesulitan sekecil apapun. Sekarang saya umumkan. Tunggu sebentar. Yifeng, pesta pertunanganmu. Tidak mengundangku kekasih masa kecilmu. Tidak benar kan? Mengapa Anda datang? Kenapa aku datang? Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Selama kamu tulus datang ke sini untuk mendoakan kami. Kami menyambutmu. Ruoyu, saya sungguh tidak tahu dia akan datang. Aku tahu. Dia hanya tidak mau menyerah. Ruoyu, kalau begitu mari kita lanjutkan dengan pesta pertunangan kita. Apakah itu baik-baik saja? Ya, Saya umumkan bahwa upacara pertunangan resmi dimulai. Silakan sambut pasangan untuk bertukar cincin pertunangan. Ini adalah yang dari saat kita kecil. Saat kita bermain rumah-rumahan. Yang kau berikan padaku. Sudah bertahun-tahun. Dan kau masih menyimpannya. Yifeng, kau sangat baik. baru kembali belakangan ini. Berapa tahun Anda berencana untuk tinggal di negara ini? Jika kau menikahiku, aku tidak akan pergi seumur hidupku. Yifeng, aku tidak suka minum teh. Bisakah kau ambilkan aku segelas susu? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tolong jelaskan. Ruoyu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam sini, saya jelas menaruh cincin berlian. Ruoyu, tolong percaya saya baik. Aku bisa membuktikannya. Sebelum pertunangan itu jelas cincin berlian. Bagaimana sekarang bisa berubah menjadi cincin ini? Mereka adalah kekasih masa kecil. Mereka mungkin menghidupkan kembali cinta lama mereka. Jelas sekali Tuan Besar Sang memaksakan pernikahan ini. Bukankah begitu? Sang Yifan, sebaiknya kamu memberi kami penjelasan yang sempurna. Ruoyu, kita tidak butuh cincin itu. Bisakah kita melanjutkan pertunangan ini? Saya bersumpah, saya sungguh tidak tahu. Kakak. Aku percaya pada Sang Yifeng. Mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi di sini? Yifeng, aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Hari itu aku pergi ke rumahmu. Aku melihat gaunmu. Aku tidak bisa menahan diri. Dan kemudian, beraninya kau memukulku. Kamu jelas tahu bahwa dia dan aku akan segera menikah. Namun kamu sengaja melakukan trik-trik ini. Merusak pesta pertunangan kita. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Kau Tamat. kakek sang aku benar-benar minta maaf. Mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk menjadi cucu menantumu. Anak baik, apakah ada kesalahpahaman? Bukankah Yifeng perlu menjelaskannya padamu? Ruoyu,
Saya sungguh tidak melakukan ini. Anda harus mempercayai saya. Aku sudah bilang. Aku percaya padamu. Lalu, mengapa Anda ingin membatalkan pesta pertunangan ini? Aku percaya semua hal ini tidak dilakukan olehmu. Tapi justru karena kamu memanjakan Liu Jingjing yang membuatnya hari ini merusak pesta pertunangan kita. Bukan begitu, itu adalah saya. Bahkan jika kita berhasil bertunangan hari ini, kehidupan kita setelah menikah akan tetap berantakan total. Lebih baik berpisah di sini dan sekarang. Kakak, ayo pergi. Ruoyo, Berhenti mengejarnya Sang Yifan. Jika kamu punya waktu itu, selesaikan dulu masalah asmara yang mengganggu, dan berikan adikku rasa aman yang sesungguhnya. The film Sebelum was kamu selesai translated melakukan semua and ini, aku narrated tidak by akan membiarkanmu Anmedia. menyakiti adikku sedikit pun. Sepertinya rencana kita berhasil juga. Kita hanya membatalkan perjamuan pertunangan. Tapi orang yang kuinginkan Sang Yifeng. Sang Yifeng. Sebelum aku kembali ke negara ini, aku tidak pernah membayangkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa pertemuan kita berikutnya akan terjadi di perjamuan pertunanganmu. Kita bisa mencari cara untuk menyabotas dia. Kau juga tidak menyukainya kan? Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada Sang Yifeng. Hanya Shen Ruoyu si jalang kecil itu. Dia bisa melupakan tentang kebahagiaan jika Shen Ruoyu tahu bahwa Sang Yifeng yang dicintainya memiliki cinta pertama yang diidamkan seperti dirimu. Dia pasti akan meledak karena marah. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku senang. Bagaimana dengan Yifeng? Apakah dia benar-benar menyukainya juga? Apa urusannya dengan suka atau tidak suka? Itu semua hanya formalitas. Hanya cahaya bulan putih sepertimu yang merupakan cinta sejati. Memikirkan si jalang Shen Ruoyu itu bisa menerima cincin berlian pertunangan sebesar itu. Membuatku benar-benar marah besar. Sama-sama putri dari keluarga Shen. Mengapa dia pantas mendapatkannya? Cincin itu, apa yang kamu pikirkan? Aku ingat bahwa ketika aku masih sangat muda, Yifeng juga memberiku satu cincin berlian berwarna yang sangat besar. Sikap yang begitu megah bahkan sejak kecil, itu palsu sih. Tapi dia bilang bahwa ketika kita dewasa, dia akan memberiku yang asli. Cincin itu, kita akan menggunakan cincin itu untuk merusak upacara pertunangan mereka. Apakah kamu masih menyimpan cincin ini? Ya, aku menyimpannya. Aku selalu menghargainya. Tanda cinta dari cahaya bulan putihnya. Kemudian di pernikahan, kita akan melancarkan skema kucing luwak untuk pangeran mahkota. Mungkin. Itu bahkan mungkin membuatmu mengingat masa lalu kita. Kalau begitu itu terserah padamu. Liu Jingjing, aku tidak percaya kamu akan bergaul dengan orang seperti dia. Kakek Sang, aku hanya ingin Yifeng bersama orang yang lebih cocok. Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Usir orang ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ruoyo adalah cucu menantu yang aku pilih sendiri. Tidak ada yang lebih cocok untuk Yifeng selain dia. Jika bukan karena fakta bahwa kamu dan Yifeng adalah kekasih masa kecil, aku juga tidak ingin semuanya menjadi tidak menyenangkan seperti ini. Aku tidak ingin melihatmu di keluarga Sang lagi di masa depan. Kamu harus pergi. Tolong jaga dirimu baik-baik. halo, Apakah ini Yifeng? Ruoyo. Apakah itu Anda, Ruoyo? Ini Jingjing. Kau bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Untuk apa Anda membutuhkan saya? Aku baru saja kembali ke negara ini. Aku masih belum terlalu akrab dengan tempat ini. Jadi Kak Yifeng, mungkinkah kau bisa membantuku? Bantuan apa? Kau tahu, informasi identitasku semuanya di luar negeri. Mengurus prosedurnya akan sedikit merepotkan. Bisakah kau membantuku mencarikan apartemen? Baiklah. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Datanglah ke grup Sang pada pukul 6.30 malam. Di lantai bawah gedung apartemen. Saya akan menunggu Anda di sana. Kak Yifeng, kau masih sebaik saat kita kecil. Sang Yifeng. Aku menolak untuk percaya bahwa ketika kau melihatku seperti ini, kau tidak akan merasa nostalgia. Kenapa kamu belum datang mencariku? Lupakan saja. Dia mungkin tidak ingin menerima kabar dari saya.
Kenapa kamu belum datang mencariku? Itu kamu, karena memanjakan cahaya bulan putih sialan itu, yang datang dan merusak pesta pertunangan kita. Ini salahmu kesalahanmu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu akhirnya memutuskan untuk datang mencariku. Salahku, Nona Shen. Seharusnya aku menghubungimu lebih awal. Itu kamu maaf, Direktur. Apakah kamu tertarik untuk datang audisi? Karena Sang Ye Feng Tuh tidak datang mencariku. Aku tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan. Direktur, aku ada waktu hari ini. Itu luar biasa, Nona Shen. Aku akan segera mengirimkan alamatnya kepadamu. Mari kita bertemu pukul 6 sore ini, jangan terlambat. Baiklah. Sang Ye Feng. Kapan kamu akhirnya akan datang mencariku? Pakaian yang Anda kenakan ini. Ini yang dari saat kita kecil, saat kita bermain rumah-rumahan bersama, saat kau bilang ingin melamarku, setelan yang kupakai saat itu. Bukankah ini masih terasa seperti masa kecil? Ya. Sangat cantik. Sepertinya aku masih di hatimu, benarkah begitu? Mari kita naik dan lihat. Ye Feng. Identitasku, apakah check-in akan sangat merepotkan? Tidak apa-apa. Ini adalah apartemen di bawah grup sang kami. Tidak apa-apa jika Anda tidak mendaftar. Ketua Sang, kau benar-benar murah hati. Tolong jaga aku, ayo pergi. Gedung Manfei. Keluarga Sang. Keluarga Sang lagi. Jadi kenapa, kalau mereka kaya, kenapa kamu ada di mana-mana? Sudahlah. Audisi adalah prioritas sekarang. Mari kita lihat kamarnya dulu. Jika Anda memiliki masalah, temui asisten saya. Saya sudah bertunangan. Kita masih perlu menjaga jarak. Ketua grup Sang yang bermartabat, apakah kau masih takut seseorang akan mengambil kebebasan darimu? Ye Feng, aku punya satu permintaan lagi. Kau tahu, aku baru saja kembali ke negara ini dan mencari pekerjaan agak sulit. Jadi mungkinkah bisakah aku sementara waktu bekerja di grup Sang? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Idealnya, itu adalah pekerjaan di mana aku sering berinteraksi denganmu. Dengan begitu aku bisa tinggal bersamamu setiap hari. Terima kasih, Kak Ye Feng. Kau masih sebaik saat kita kecil. Ye Feng, apakah kau masih ingat saat kita bermain rumah-rumahan waktu kecil? Kau bilang kau ingin melihatku memasak. Aku bilang bahwa aku pasti akan memasak untukmu ketika aku dewasa. Dia pernah berkata juga bahwa dia akan memasak untuk saya. Ye Feng, Bukan apa-apa, hanya omong kosong dari masa kecil. kata-kata yang kuucapkan saat itu, aku harus memenuhinya sekarang. Tapi kau pernah bilang bahwa aku adalah cinta pertamamu yang paling indah. Ye Feng, lihat, bukankah aku masih punya pesona itu? Peralatan dapur dan peralatan makan ini adalah perlengkapan standar untuk perusahaan kami. Jika Anda menyukainya, silakan gunakan. Bagaimana kalau aku memasak untukmu? Sekarang, Itu mungkin tidak pantas. apa yang tidak pantas dari itu? Anggap saja ini. Terima kasih karena telah membantuku menemukan apartemen yang begitu bagus. Kau sangat membantuku. Saya menghargai perhatiannya. Tidak perlu hari ini. Jangan pergi. Halo ya, itu makanan pesananku. Bisakah kau membawanya ke atas untukku? Ye Feng, ini nomor berapa? 2407. Ruang 2407. Baiklah. Terima kasih, Ye Feng. Mengingat undangan tulusku. Kenapa kamu tidak tinggal dan makan bersamaku? Lagi pula makanannya sudah datang. Kamu harus membantuku membawanya, turunkan. Aku memohon padamu. Kamu tidak diizinkan pergi. Ye Feng, makanannya berat, bantu aku membawanya. Ye Feng. Mungkinkah itu Sang Ye Feng? Halo. Pelan-pelan, tolong pegang dengan aman. Ye Feng, bantu aku. Tunggu sebentar. Terima kasih, Ye Feng. Permisi. Mari kita dengarkan dulu apa yang mereka lakukan. Kentang.
Paprika hijau. Terong. Yifeng, apakah kamu masih ingat ketika kita masih kecil? Kamu suka makan di Sanxian dari restoran di bawah. Jadi hari ini kita akan membuat di Sanxian. Baiklah. Kamu tidak boleh menolak. Sudah kubilang ini hanya untuk berterima kasih padamu, karena telah membantuku menemukan apartemen yang bagus. Jika kamu menolak lagi, kamu akan tidak menghormatiku. Kumohon baik. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Sang untuk membantuku mencuci sayuran. Baiklah. Kumohon baik. Baiklah. Yifeng. Buka pintunya kalian pasangan selingkuh. Buka pintunya untukku. Ruoyu, mengapa Anda di sini? Sang Yifeng. Benar-benar kamu? Aku baru saja mau bertanya, kenapa kamu di sini? Ruoyu. Ruoyu, Kalian The film berdua was sedang memasak di sini, translated bukan? and narrated by M Media. Selamat makan. Aku berharap kalian berdua pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Ruoyu. 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 Ruoyu, di mana Anda? Ruoyu. Saya menderita rabun senja. Ruoyu. Jadi bahkan ketua Sang pun punya saat-saat ketakutan. Ruoyu. Mengenai cincin pertunangan, masalah apartemen, itu semua salah saya. Anda sungguh satu-satunya di hati saya. Anda harus mempercayai saya. Dalam hidup ini, satu-satunya orang yang ingin saya nikahi adalah Anda dan hanya Anda. Ruoyu, apakah Anda masih tidak mau mempercayai saya? Melihat betapa pengecutnya penampilanmu barusan, aku tidak merasa begitu marah lagi. Ruoyu, saya sungguh hanya peduli pada Anda. Katamu kamu hanya peduli padaku. Namun kamu masih membantunya menyewa tempat, dan kamu memasak bersamanya. Kata-katamu terdengar bagus, tapi kamu memanjakannya setiap saat. Apakah insiden cincin itu benar-benar hanya kecelakaan? Kamu benar-benar memasak bersamanya. Kita berdua tidak pernah memasak bersama. Kamu melewatkan langkah ini sepenuhnya. Sebaiknya kamu menikah saja dengannya. Aku bilang. Insiden cincin itu adalah kesalahan saya. Tapi saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan menebusnya dengan pernikahan terbaik. Satu-satunya orang yang ingin saya nikahi adalah Anda. Karena kita sudah bertemu, mari kita bicarakan semuanya dengan jelas. Liu Jingjing, mengenai cincin itu, saya butuh penjelasan dari Anda. Yifeng, minum teh dulu. Aku tahu Yifeng suka teh hijau. Bagaimana denganmu, Ruoyu? Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah green tea. Mari kita bicara tentang insiden cincin itu. Yifeng, aku hanya teringat masa ketika kita masih muda. Adegan di mana kamu melamarku. Aku telah berfantasi berkali-kali tentang bagaimana rasanya ketika kamu melamarku. Liu Jingjing, dengarkan baik-baik. Sepanjang hidup Sang Yifeng, satu-satunya orang yang ingin kulamar adalah Ruoyu dan hanya Ruoyu. Aku juga meminta agar kau meminta maaf secara tulus kepada tunanganku. Ruoyu, aku minta maaf. Akulah yang merusak upacara pertunanganmu. Aku bisa menggantinya sesukamu. Kumohon jangan marah baik. Kompensasi.
Bagaimana aku harus memberikan kompensasi padamu? Juga berpakaian seperti ini, masak untukku secara pribadi. Sang Yifeng, dengarkan aku baik-baik. Temanmu butuh bantuan. Aku mengerti kamu berhati baik. Tapi kalian berdua memasak bersama. Itu sudah melewati batas. Aku Shen Ruoyu. Sama sekali tidak bisa menerima seseorang yang ambigu dengan mantannya. Ruoyo, aku sungguh tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Kau harus percaya padaku. Ruoyu. Aku memasak untuknya. Terima kasih sudah bantu sewa apartemen. Aku tidak punya niat lain. Sebaiknya kamu tidak punya niat lain. Bajingan Liu Jingjing, bajingan Sang Yifeng. Mereka semua bajingan. Ini membuatku gila. Audisi. Bagaimana semuanya bisa tertunda? Paling lambat 1 bulan. Aku akan mentransfer semua uang itu kepadamu. Juga berhentilah meneleponku. Batas waktu terakhir belum tiba. Kenapa kamu terburu-buru? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana kalau kita menjadwalkan waktu benar-benar saling mencintai? Mengenai dia bertunangan dengan Shen Ruoyu, si jalang itu sepenuhnya dipaksakan oleh kakek Sang. Mengenai Shen Ruoyu, mengapa dia datang ke perusahaan? Kakek Sang juga mengirimnya untuk mengawasi kami. Tapi Yifeng dan aku sudah lama berjanji satu sama lain secara pribadi. Dan kami pasti akan menikah. Kamu adalah calon istri ketua. Tentu saja, aku mengerti. Kakak Jingjing, apa yang kamu ingin kami lakukan? Aku hanya butuh kau membantuku. Mengusir Shen Ruoyu dari perusahaan. Jangan khawatir, kau tidak akan kehilangan keuntungannya. Jangan khawatir. Wongki, bagaimana pintu ini tertutup? Kamu baik-baik saja? Ruoyu, tunggu sebentar. Pintunya sepertinya rusak. Aku akan pergi mencari seseorang untuk memperbaikinya. Tolong cepatlah, aku ada rapat nanti. Aku menelepon Shen Ruoyu tetapi tidak tersambung. Apakah dia pulang? Lupakan saja, mari kita tinggalkan untuk saat ini. Rapat ditunda untuk saat ini itu saja. Yifeng ketua Xiang sudah tiba. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Laporan proyek. Aku juga sudah menyiapkan satu salinan. Ketua Xiang, silakan duduk. Ada orang di sana. Aku terkunci di toilet. Ada orang di sana. Siapa yang ada di dalam? Bibi saya Shen Ruoyu. Aku terkunci di toilet. Bisakah kamu membukakan pintu untukku? Jangan panik. Aku akan segera pergi mencari keamanan. Baiklah, aku akan menunggu. Aku ada rapat penting. Bisakah kamu cepat sedikit? Terima kasih. Yifeng, dengarkan penjelasanku. Seseorang mengunciku di toilet. Kau benar. Kau sungguh tidak cocok untuk proyek ini. Apa maksudmu? Proyek pertama yang dipercayakan padamu. Dan kau menyebabkan masalah yang begitu besar. Jika Liu Jingjing tidak menyiapkan laporan dengan benar, peluncuran proyek akan jauh lebih sulit. Liu Jingjing menyiapkan laporan The film proyek. was translated Laporan apa yang and dia siapkan? narrated by Jangan M. khawatir Media. tentang itu. Sisa masalahnya harus diserahkan kepadanya untuk ditangani. Baiklah, jika kamu tidak terlalu percaya padaku, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dijelaskan. Kakak tertua, Ruoyu, ada apa? Kakak, aku ingin pulang. kali ini sungguh kamu yang salah. Ini bukan alasan bagimu untuk tidak menghadiri rapat. Baiklah, aku salah. Ruoyu, aku dengar kakak tertua membicarakannya hari ini. Jangan biarkan dirimu dianiaya juga. Kakak kedua, sebenarnya aku tidak merasa dirugikan. Aku hanya khawatir tentang Sang Yifeng.
Dia memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kamu masih mengkhawatirkannya? Kakak kedua, kalian semua salah paham tentang masalah ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ruoyo. Aku tidak membiarkanmu menyentuh proyek ini. Itu karena aku takut pada Liu Jingjing akan menemukan kesempatan lain untuk menjebakmu. Apa yang kamu katakan? Aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi selama kamu tinggal di perusahaan ini, 1 hari pun, Liu Jingjing akan menemukan cara untuk menjebakmu di hari itu. Jadi sebelum proyek ini selesai, tolong jangan ikut campur lagi. Tapi, Ruoyo, aku benar-benar lelah. Aku tidak ingin kamu menanggung begitu banyak penderitaan karena aku. Setelah proyek ini selesai, aku akan mempublikasikan apa yang telah dia lakukan. Dengan cara ini keluarga Liu tidak akan lagi menekanku. Jadi begitu. Lalu apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apakah kamu bersiap untuk kembali ke grup Sang? ya, hanya untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Saat aku tidak ada, dan Liu Jingjing itu menyebabkan lebih banyak masalah. Yifeng minumlah teh jahe untuk mengusir dingin. Yifeng minumlah sekarang. Itu menghilangkan kelelahan. Yifeng, apakah Shan Ruoyu itu masih akan datang ke perusahaan? Dia mungkin tidak akan datang lagi kan? Lalu, apakah ini akan memengaruhi hubungan kalian berdua? Yifeng, hari ini, kau milikku. Apa yang kamu lakukan? Liu Jingjing, apa yang kamu lakukan pada Sang Yifeng? Shan Ruoyu, mengapa kau lagi merusak rencana baikku? Kamu menyebut ini hal yang baik. Aku beritahu kamu, ini disebut perbuatan terlarang. Keluar sini. Baiklah, Liu Jingjing. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan menelepon polisi dan melaporkan bahwa kamu membius ketua Sang. Sang Yifeng, kamu baik-baik saja, Sang Yifeng. Kamu tidak pingsan. Dengan trik kecilnya, dia pikir dia bisa membodohiku. Lalu, mengapa kamu masih? Jika kamu tidak datang, aku sudah akan menjatuhkannya sejak lama. Sang Yifeng, tahukah kamu? Kamu membuatku takut setengah mati. Yifeng, aku belum bersiap. Kalau begitu lupakan saja. Kita akan membicarakannya saat kamu siap. Sedangkan aku akan pergi menenangkan diri dulu. Aku punya kabar baik untuk diumumkan kepada semua orang. Proyek baru kita akan segera selesai. Itu luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada Ketua Liu untuk ini. Jika bukan karena dia, proyek kita tidak akan bisa maju secepat ini. Selama itu demi Yifeng, aku bersedia melakukan apapun yang diminta dariku. Mengapa kalian berdua tidak menikah saja? Tidak mungkin bagiku untuk bersamanya. Adapun Wangka dan Sang Ying, kalian dipecat. Dipecat. Ketua Sang, mengapa? Apakah kalian pikir hal-hal yang kalian lakukan pada Ruoyu tidak ada yang tahu? Perusahaan ini memiliki kamera pengawas. Ketua Sang, masalah menjebak Nona Shen. Liu Jingjing yang menyuruh The film kami was melakukannya. translated Kau and memfitnahku. narrated by Apakah M. itu Media. fitnah? Kalian tahu yang terbaik. Aku harap dalam waktu 1 jam, kalian meninggalkan grup San. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena menyerahkan apa yang kalian lakukan di kamera kepada polisi. Yifeng, Mulai sekarang, Shen Ruoyu adalah satu-satunya istri bos kalian. Shen Yinan, mari kita bicara. Bahkan jika penculikan itu terjadi lagi, bagaimana seharusnya akhir ceritanya akan tetap sama. Jika hari ini seseorang melakukan ini padaku, apakah kau juga akan merasa kasihan padaku, sama seperti yang kau lakukan pada Shen Ruoyu?
Liu Jingjing dan Shen Yinan membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Ketiga kakak laki-lakiku akan terus memanjakanku. Dan bagaimana dengan Sang Yifeng dan aku? Apa yang akan terjadi? Sayang, kita akan bersama selamanya kan? Kita akan bersama. Kami akan menikah. Dan punya banyak anak. Menyebalkan. Siapa bilang aku akan punya anak untukmu? Potong. Ubah naskah dan hapus adegan ciuman. Tapi, Aku akan meningkatkan investasi. tembak saja setelah dia berubah. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang syuting adegan. Ini pekerjaanku. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kamu tidak boleh syuting adegan ciuman. Baiklah, baiklah. Anggap saja aku takut padamu. Ruoyo. Aku sudah mengusir Liu Jingjing. Kapan kita bisa bertunangan? Kamu terburu-buru ingin bertunangan denganku. Kalau begitu kamu harus berbicara baik-baik dengan ketiga kakak laki-lakiku. Jika mereka setuju, barulah aku bisa bertunangan denganmu. Memenangkan hati ketiga kakak laki-laki MO. Bukankah itu mudah? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Kakak ketiga, apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Jangan datang ke sini lagi mengerti. Kenapa? Apa maksudmu kenapa? Adikku dikulit. Karena White Moon like-mu. Dan sangat menderita. Dan kamu masih berharap kami tiga bersaudara. Dengan yakin menyerahkannya kepadamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Tapi apa? Aku memberitahumu. Jika kamu benar-benar ingin menikahi adikku, tunjukkan saja ketulusanmu. Cepatlah kembali. Jangan datang lagi. Hati-hati jangan sampai kehujanan. Mengapa kamu di sini? Berhenti bicara terlalu banyak. Cepat biarkan aku masuk. Kakak ketigamu tidak mengizinkanku masuk. Aku hanya bisa menggunakan cara ini. Cepat biarkan aku memelukmu sebentar. Baiklah, lepaskan. Kalau begitu kamu memanjat masuk seperti ini, itu terhitung sebagai apa? Itu terhitung sebagai kencan rahasia. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kurasa begitu. Tidakkah The film menurutmu was ini translated mendebarkan? and narrated by M. Ini Media. memang mendebarkan. Ruoyu, apakah kamu sudah tidur? Kakak sulung, apakah ada masalah? Aku membawakanmu segelas susu, cepat buka pintunya. Kakak sulung, aku mau tidur. Kalau begitu aku tidak akan meminumnya. Lampu di kamarmu masih menyala. Bagaimana mungkin kamu sudah tidur? Cepat buka pintunya. Aku masih punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Kakak sulung, Ruoyu, minum susunya dulu. Anak itu Sang Heaven tidak datang mencarimu hari ini. apa yang terjadi? Dia datang mencarimu hari ini, tapi kakak ketigamu menghentikannya di luar pintu. Tidak membiarkannya masuk. Kami bertiga sudah mendiskusikannya. Dan kita perlu menguji anak ini dengan benar. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan dia bertunangan denganmu dengan mudah. Kakak sulung, sebenarnya Sang Yifeng. Dia benar-benar baik padaku. Kamu benar-benar bodoh karena cinta. Baiklah, cepat istirahat. Baiklah. Kakak tertua. Aku memberitahumu, jika kamu mencoba trik lain padaku, jauhkan kamu dari adikku selamanya. Kakak tertua kami benar-benar saling mencintai. Ungkapanmu itu terlalu kelas. Ubah. Baiklah, kalau begitu. Kakak tertua tidurlah lebih awal, selamat malam. Poton. Semoga Ratu Film masa depan, kita sukses menyelesaikan syuting. Terima kasih. Sebentar lagi. Mari kita pergi mengobrol di ruang riasmu. Kamu menyebalkan. Aku hanya bisa melihatmu saat kita berada di lokasi syuting. Aku sangat merindukanmu. Tunggu. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Tunggu sebentar.
Lepaskan adikku. Kakek, bagaimana keadaannya? Apakah ketiga Shen bersaudara itu setuju Ruoyu bertunangan denganku? Cucu ketiga kakak iparmu itu terlalu sulit dihadapi. Kakek hanya bisa membantumu sebanyak ini. Aku tahu, ini cucuku yang tidak berguna. Siapa yang mengecewakanmu? Namun dia benar-benar mencintai Ruoyu. Saya harap Anda bisa menyetujui pertunangannya dengan Ruoyu. Cinta sejati aku belum melihatnya. Yang kulihat hanyalah dia dan cahaya bulan putihnya. Memiliki hubungan yang rumit. Dia hanya sementara dibutakan oleh Liu Jingjing. Lalu jika terjadi sesuatu nanti, Liu Piao Xiang Jingjing, apakah dia akan tertipu lagi? Tidak, sama sekali tidak. Saya bisa menjamin itu kepada Anda. Bagaimanapun situasi Liu Jingjing itu istimewa. Situasi khusus. Mungkin tuan tua sulit melupakan perasaan lama. Adikku bahkan diculik. Dia juga tidak mengerti karakter Liu Jingjing. Namun dia sudah memasukkan Liu Jingjing ke penjara. Ini membuktikan bahwa dia dan Liu Jingjing tidak lagi memiliki perasaan satu sama lain. Kakek Sang, aku tahu Anda cemas karena sayang pada cucu Anda. Dan Anda juga rukun dengan adikku. Mengenai pertunangan, aku harus meminta Anda untuk pergi. Kedua keluarga kita Sam dan Shen hanya bisa menjadi teman mulai sekarang. Sudah cukup, Given, berhenti minum. Jika kamu terus minum, kamu akan menyakiti tubuhmu. Kakek, tolong jangan khawatirkan aku. Aku tidak punya Ruoyu. Apa arti yang tersisa dalam hidupku? Hubungan takdir. Seandainya saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan menikah Ruoyu padamu. Ruoyu, cepat datang dan lihat Ivan. Dia hampir minum sampai mati. Kondisinya sangat buruk saat ini. Saya khawatir jika dia terus minum itu akan memengaruhi kesehatannya. Menyebalkan sekali. Aku mengerti. Ye Feng, Mengapa kamu di sini? kakak sang aku menyelinap keluar. Ye Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak peduli dengan kesehatanmu? Lepaskan aku. Biarkan aku minum. Tanpa Ruoyu. Aku hanya bisa menggunakan alkohol untuk mematikan perasaanku. Ye Feng. Ye Feng, sadarlah. Lihatlah siapa aku ini. Ruoyu. Aku sangat merindukanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ye Feng, aku sudah bilang pada ketiga kakakku. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dirimu di kehidupan ini. Ruoyu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ruoyu kembali bersamaku. Kakak sulung, aku tidak mau. Aku ingin bersama Ye Feng. Bangun. Ruoyu, kami bertiga bersaudara. Semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sang Ye Feng, dia tidak pantas untukmu. Kakak kedua, mengapa Sang Ye Feng tidak pantas untukku? Aku sudah memaafkannya. Insiden penculikan sebelumnya bukan salahnya. Shen Ruoyu, kami juga laki-laki. Kami paling mengerti laki-laki. Jika dia bisa terjerat dengan White Moon Lake-nya, dia juga akan terjerat dengan wanita lain di masa depan. Kakak ketiga Ye Feng tidak seperti itu. Selalu Liu Jingjing yang mengganggunya. Ketika kami berada di perusahaan, Ye Feng selalu membelaku. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku bersama Ruoyu? Dia ingin bersama siapapun yang dia inginkan. Lepaskan. Sudah cukup, Ivan, jangan banyak bicara. Aku bersikeras untuk bicara. Ruoyu adalah orang yang bebas.
Sebagai saudara-saudaranya, mencintainya dan melindunginya adalah hal yang benar. Tapi, kalian tidak bisa membatasi dia untuk bersama orang yang dia cintai. Kakak sulung, kenapa kamu tidak melihat? Sang Yifeng, aku memberitahumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Royo terus bersamamu. Karena, aku tidak akan menyerahkannya kepada seseorang yang akan menempatkannya The dalam film was bahaya. translated Ayo pergi. and Yifeng. narrated by M Media. Lepaskan, Yifeng. Lepaskan, Yifeng. Lepaskan. Ruyu, kamu harus tahu. Kami melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kakak Sang, Ruoyo, cepat datang ke rumah sakit. Yifeng mengalami kecelakaan mobil. Kakek Sang, bagaimana keadaan Yifeng? Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Setelah kamu pergi, dia bersikeras mengemudi manajermu. Dan sekarang dia mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah melakukan yang terbaik, terimalah belasungkawa kami. Yifeng, Yifeng. Bangun-bangunlah. Kumohon. Kau berjanji padaku, kita akan menikah. Kita akan bersama selamanya. Benar. Apakah kita bertindak terlalu jauh, Rossi? Tidak. Orang ini baik-baik saja barusan. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja seperti ini? Kau pergi begitu saja. Bagaimana aku harus menjalani hari-hariku? Ini semua salahku, jika bukan karenaku. Kau tidak akan mengalami kecelakaan mobil sama sekali. Yifeng, bagaimana kakek bisa hidup sekarang? Ruoyu, tolong tahan kesedihanmu. Ini semua karena kamu. Jika kau tidak menentang hubungan Yifeng dan aku, Yifeng tidak akan mati sama sekali. Ruoyu, aku minta maaf. Saudara-saudaramu salah. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Benar, Ruoyu. Kakak-kakakmu tahu mereka melakukan kesalahan. Kamu bisa memukul atau memarahi kami. Jangan hanya memendamnya. Yifeng, aku berjanji padamu bahwa di kehidupan ini aku hanya akan menikahimu. Aku Shen Ruoyu. Di kehidupan ini, aku hanya akan menjadi istrimu. Ruoyu, aku tahu kamu sangat sedih sekarang. Tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Benar, Ruoyu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kami lakukan? Sudah kubilang jangan hentikan mereka saat itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu bisa menyalahkan semua kesalahan pada kakak sulung baik. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Benar, Ruoyu. Dan kakak ketiga, entah kamu mau memukulku atau memarahiku, atau mengabaikan kami tidak masalah. Hanya saja jangan melampiaskannya pada dirimu sendiri. Aku sudah mengambil keputusan. Ruoyu, jangan seperti ini. Jika Yifeng masih hidup, betapa hancur hatinya melihatmu seperti ini. Jika aku tidak menghentikan mereka berdua saat itu untuk bersama, maka Sang Yifeng tidak akan. Jika waktu bisa kembali, kami pasti tidak akan menghentikan kalian berdua lagi. Kau belum mati. Ruoyu, kamu sudah berjanji padaku. Dan ketiga kakakmu di sini juga sudah setuju untuk menikahkanku denganmu. Kamu sakit. Ruoyo, jangan salahkan Yifeng untuk ini. Itu ideku. Bisakah kau bercanda tentang hal seperti ini? Sang Yifeng, aku membencimu. Ruoyo, Bocah Sang Yifeng itu masih lolos dengan mudah. Benar, adik kita hanya menyukainya. Tidak, bukankah pria ini yang sakit? Tiga bersaudara Shen. Mari kita berlatih sebentar. Sedangkan aku, sebagai kakak tertua Ruoyu, aku mendoakan mereka kebahagiaan abadi. Dan cinta 100 tahun. Baiklah kakak sulung. Sedangkan aku sebagai kakak kedua, aku mendoakan mereka kebahagiaan seumur hidup dan banyak keturunan. Kalau begitu aku akan mendoakan mereka keberuntungan abadi. Dan umur panjang 100 tahun bagaimana? Bagus-bagus. Di mana para protagonis belum datang? Jika kita pergi begitu saja,
Bagaimana dengan pesta pertunangan? Jangan khawatir. Bagaimanapun kau punya saudara-saudaramu di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kita pergi begitu saja, bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Bukankah kau bilang kau ingin kawin lari? Mari kita kawin lari sekarang juga. Kalau begitu aku tidak peduli. Kalau begitu, ketika kau pergi ke Prancis kau harus menggantinya dengan memberiku pesta pertunangan. Bahkan pesta pernikahan pun tidak masalah. Aku akan memberimu segalanya. Aku tahu kau yang terbaik. Kalau begitu ayo kita pergi. Ayo pergi.